Kalian tahu nggak sih, lokasi di gunung seringkali jadi pilihan yang tepat banget untuk mengekspresikan nuansa horor dalam sebuah film. Dan Indonesia punya banyak banget film-film horor yang mengambil lokasi di gunung. Banyak juga cerita seram yang seru dan diimplementasikan menjadi sebuah film yang bikin bulu kuduk kalian pasti merinding. So, nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai 8 film horor Indonesia di gunung yang cukup menyeramkan. Setelah kesuksesan film pertamanya, Danur I Can See Ghosts yang sempat meraih predikat sebagai film horor Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa sebelum dipegang oleh KKN, sekarang filmnya dibikin sequel dan mencoba mengulangi kesuksesan film pertamanya. Danur 2 Mada masih melanjutkan cerita mengenai Risa dan kemampuannya dalam melihat makhluk-makhluk dari alam supranatural. Dikisahkan ketika dua orang tuanya sedang berada dalam perjalanan ke luar negeri, Risa dan adiknya yaitu Riri memilih untuk menghabiskan banyak waktu mereka di rumah keluarga pamannya yaitu Ahmad. Awalnya biasa aja, namun lama-kelamaan Risa mengalami ada keanehan dan kekuatan supranatural yang mengganggu dirinya dan juga adiknya. Salah satu film Indonesia yang mengambil setting latar di pegunungan yang begitu kental dengan nuansa mistisnya. Wajar aja mungkin alam atau hutan belantara memang memiliki hal semacam itu. Untuk penampilan aktris cantiknya yaitu Prilly Latukonsina juga masih sama dengan film pertamanya yang bermain cukup ciamik. Apalagi di sequel keduanya ini masih menyimpan begitu banyak tanda tanya dan bisa gua katakan ceritanya juga diekspor lebih dalam dan itu worth it banget sih. Danur Mada dengan horor yang khas banget dengan karakter Risa si anak indigo mendapatkan rating dari situs IMDb yang cukup fantastik yaitu 5,2 dari 551 pengguna akun. Selanjutnya akan ada film horor Indonesia tentang kelompok remaja yang berkemah di gunung dan dihantui oleh pocong. Bahkan film yang satu ini bukan cuman menggandeng genre horornya aja, tapi juga dibumbui komedi yang cukup menghibur. Pocong Rumah Angker membawa kita ke perjalanan dua orang sahabat yaitu Joanna dan juga Debbie yang berniat untuk meliput sebuah rumah kosong yang dikenal sebagai rumah tempat pembuangan mayat. Bukan cuman mereka berdua, tapi juga ditemani oleh Zeki yang kebetulan dia pernah kesana sebelumnya. Nah, mungkin buat kalian yang penakut tapi pengen banget nonton film horor, gue sangat menyarankan tonton dulu film Pocong Rumah Angker ini. Karena filmnya menurut gue nggak begitu menakutkan, tapi lebih ke menggelitik dan bisa gue katakan ini mah film pure komedi sih. Untung aja penampilan para pemainnya sangat klop dan kocak parah. Horor yang berhasil memberikan kesan humor yang seru dan sedikit bikin bulu kuduk ini berdiri hanya berhasil mendapatkan rating dari IMDb sebesar 5,6 dari 27 pengguna akun. Dengan mengambil tema sekelompok remaja yang melakukan perjalanan camping di gunung namun dihantui oleh kuntilanak. Premis yang cukup menarik dan juga dibintangi oleh anak-anak yang sangat berbakat untuk dunia akting. Melanjutkan kesuksesan Kuntilanak yang tayang di tahun 2018, Kuntilanak 2 ini masih menceritakan tentang 5 anak yatim piatu dan di segmen ini Dinda dikisahkan dijemput oleh ibu kandungnya yaitu Carmila yang dulunya menitipkan Dinda di panti asuhan namun kini meminta agar gadis kecil tersebut tinggal kembali bersamanya. Walaupun awalnya merasa curiga dengan kedatangan Carmila, Donna tetap memberikan izin pada Dinda untuk berangkat dan menemui Carmila di kediamannya itu. Nah, kalau dilihat dari segi ceritanya sendiri, kalau mau kita bandingin dengan film pertamanya, yang mungkin sekarang lebih bagus dan juga ada beberapa konflik yang cukup lebih seru lagi untuk diikuti. Apalagi sinematografinya di film ini juga nggak begitu dark dan juga enak buat ditonton. Film yang berhasil mendapatkan dukungan solid dari penampilan para pengisi departemen aktingnya ini ternyata sangat diminati oleh penikmat film terkhusus dengan genre horor karena ada 943 pengguna akun yang nilai film ini di situs IMDb dengan akumulasi angkanya yaitu 7,2 yang cukup keren banget sih. Film lawas yang menurut gua sangat menyeramkan dan merupakan salah satu film horor yang membuat gua jadi tertarik untuk nonton film-film horor lokal lainnya. Apalagi mengambil ceritanya tentang ritual yang dilakukan di gunung. Jelangkung adalah film lama dengan sentuhan horor yang sangat creepy bercerita mengenai 4 sahabat bernama Ferdi, Gita, Gembol, dan juga Sony. Keempatnya beda karakter namun memiliki satu kesamaan yaitu sama-sama doyan hunting ke tempat-tempat yang angker. Nah, buat kalian yang penakut, film ini nggak gua recommended banget. Karena filmnya menurut gue sangat menyeramkan apalagi dibarengi dengan tone warna yang cukup gelap. Gue hampir gak percaya kalau film ini garapan film Indonesia. Dengan mengambil setting Pulau Jawa dan juga latar pegunungan, film Jelangkung ini berhasil memperoleh nilai yang sangat tinggi di situs IMDb yaitu 6,9 dari 3.000 pengguna akun.
Film horor Indonesia yang disutradarai oleh Monty Tiwa dan mengusung nuansa baru yang mengambil gambarnya dengan cara footage video. Dengan begitu, sisi horor dalam film ini akan lebih terasa dan seolah-olah kita sebagai penontonnya ikut masuk ke dalam ceritanya sendiri. Keramat dimulai ketika sebuah tim produksi film berangkat dari Jakarta ke daerah Bantul, Yogyakarta dalam rangka persiapan pengambilan gambar film pertama mereka, yaitu berjudul Menari di Atas Angin. Film ini dipimpin oleh Poppy yang mengambil alih soal pembuatan behind the scene dan juga begitu banyak kejadian aneh yang menimpa mereka semua. Masih mengambil setting di pegunungan daerah Jawa dan juga pantai selatan yang begitu banyak menyimpan hal-hal yang dianggap tabu. Jujur, pertama gue nonton film ini itu sekitar tahun 2011-an dan awalnya gue percaya ini bukan film tapi kejadian nyata yang memang kameranya ada yang nemuin. Dan gue tertipu. Ini hanya sebuah film yang sangat perfect banget. Mulai dari ceritanya yang mengalir dengan sangat baik sampai pemerannya yang aktingnya juga sangat totalitas. Pokoknya nggak ada sedikit celaan buat film yang satu ini. Film yang hampir menipu gue karena gue pikir ini kejadian nyata yang bukan film dan tentu aja banyak banget orang yang suka sampai mendapatkan rating di situs IMDb sebesar 6,8 dari 587 pengguna akun. Salah satu film yang merupakan karya perdana dari Upi dalam menyutradarai sebuah film thriller. Dan harus gue akui, Upi memiliki kemampuan yang cukup dalam menghadirkan deretan misteri yang akan terus mampu menarik perhatian setiap penggemar film-film seperti ini. Belenggu sendiri akan membawa kita pada karakter pria penyendiri bernama Elang yang selama beberapa malam terakhir telah dihantui mimpi mengenai sosok pria dalam kostum kelinci, seorang wanita misterius serta kumpulan mayat yang berada bersama mereka di dalam sebuah mobil. Dalam kehidupan nyatanya, Elang juga merasa terganggu dengan kabar yang dia dapat dari temannya yaitu Ningsi dan juga tetangganya yaitu Jenar bahwa kota yang dia tinggali saat ini sedang dihantui rasa ketakutan mengenai sesosok pembunuh berantai yang dikabarkan mengincar nyawa para wanita di kota tersebut. Yang patut kita apresiasi dari film ini sendiri yaitu seluruh departemen teknis yang sudah sukses memberikan tone warna yang dark dan sinematografinya yang sangat ciamik. Kesan mistis dan juga bikin deg-degannya blend banget dengan cerita yang coba ditawarkan di film ini sendiri. Film yang mampu memberikan deretan misteri yang begitu menyenangkan serta plot twist yang cukup baik ini ternyata mampu memperoleh rating dari IMDb sebesar 6,2 dari 222 pengguna akun. Film horor tentang sekelompok teman yang berkunjung ke sebuah rumah di gunung dan mengalami kejadian supranatural. Tapi filmnya bakalan memberikan kesan horor yang sangat creepy. 308 berkisah mengenai Naya, seorang gadis yang baru lulus kuliah dan juga sedang menemui masa-masa sulit dalam mendapatkan pekerjaan. Akibat hal tersebut, kehidupan Naya dan adiknya yaitu Aira seringkali harus berada dalam kondisi perekonomian yang serba kekurangan. Beruntungnya, Naya kemudian mendapatkan telepon dari dua teman kuliahnya yaitu Caca dan juga Jeffrey yang menawarkan sebuah pekerjaan di hotel yang dipimpin oleh Sena. 308 benar-benar memiliki jalan cerita yang susah ditebak, apalagi bisa gua katakan memiliki plot twist yang cukup kaget banget di endingnya itu. Untuk teknisnya sendiri juga nggak mengecewakan sama sekali. Misteri yang diberikan antara Denny Sumargo dan juga Shandy Aulia di film ini berhasil mengumpulkan rating dari IMDb sebesar 5,3 dari 120 pengguna akun. Apa yang mau kalian lakukan kalau orang tua kalian mewariskan sebuah rumah kepada kalian semua? Dan apa juga yang akan kalian lakukan kalau kemudian rumah yang kalian tempatin itu menyimpan banyak banget hal yang cukup misterius? Apakah kalian mau pindah atau tetap stay di rumah itu? Rumah Kentang sendiri bakalan memberikan kisah mengenai sepeninggalan sang ibu dalam sebuah kecelakaan. Farah yang kuliah di Melbourne terpaksa kembali ke Jakarta. Bukan aja karena adiknya yaitu Rika yang memiliki indera keenam yang mengalami depresi atas kejadian itu, tapi juga mereka hampir nggak lagi punya biaya untuk hidup. Sementara rumah yang selama ini mereka tempatin juga sudah hampir berakhir masa kontraknya. Namun kemudian mereka mengetahui bahwa ibu mereka meninggalkan sebuah warisan rumah elit yang nggak pernah mau ditempatin karena adanya mitos rumah Kentang yang juga sudah mengambil nyawa seorang remaja sebelumnya. Nah, mungkin yang menyelamatkan film ini menurut gua sendiri yaitu penampilan keren dari dua pemeran utamanya. Selebihnya gua kurang begitu suka, apalagi untuk ceritanya yang coba ditawarkan di film ini sendiri. Rumah Kentang film horor tentang keluarga yang memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah tua di tengah hutan pegunungan ini di rating IMDb sebesar 6,1 dari 104 pengguna akun.
Oke, itulah 8 film horor Indonesia dengan setting pegunungan yang begitu banyak menyimpan mitos di dalamnya. Buat kalian yang suka mendaki atau juga yang suka dengan cerita-cerita horor di atas gunung atau sekitarnya, jangan lewatkan film yang udah kita bahas kali ini. Sekian untuk review kali ini, gua Are, see you in the next film.